Yang pertama, kita itu dapat pemasukan dari peternakan kita sendiri. Yang kedua, kita itu dapat pemasukan dari usaha agen telur kita. Yang ketiga ini bisa menjadi konten kreator di YouTube seperti yang saya lakukan saat ini. Pernah nggak kepikiran punya satu usaha tapi dapat bonus dua usaha? Ibarat pepatah, satu kali dayung dua tiga pulau terlampaui. Usaha yang seperti apa sih kok bisa ada bonusnya juga? Penasaran? Di video kali ini saya akan membahasnya secara lengkap dan bertahap. Dan yang pasti di video kali ini sangat menarik sekali karena akan membuka sebuah peluang usaha yang diimpikan oleh banyak orang. Dan semoga saja dengan video saya kali ini bisa memberi sebuah inspirasi untuk teman-teman semua untuk membuka peluang usaha baru. Teman-teman semua, usaha yang saya maksud kali ini tentunya adalah sebuah usaha yang saat ini sedang saya tekuni, yaitu usaha peternakan ayam petelur skala rumahan. Seperti yang kita tahu, telur ini merupakan salah satu makanan pokok yang cukup penting di tengah-tengah masyarakat. Sehingga beternak ayam petelur adalah sebuah peluang usaha bagi saya. Walaupun saat ini peternakan yang saya miliki masih skala kecil atau skala rumahan, namun saya memiliki sebuah strategi agar peternakan saya ini bisa berkembang. Strategi ini saya namakan dengan tanam satu panen tiga. Di dalam penerapan strategi ini, yang pertama kalian harus lakukan adalah bukalah peternakan ayam petelur skala rumahan terlebih dahulu. Terserah kalian mau buka di mana saja, samping rumah, belakang rumah, atau di atas rumah seperti saya ini, seperti ini. Nah, di atas rumah, ya kan. Mulailah dengan beternak ayam petelur dengan skala yang kecil dulu. Standarnya itu 100 ekor ayam petelur. Kenapa toh harus 100 ekor ayam terlebih dahulu? Karena menurut saya ini adalah jumlah yang cukup ideal untuk berbisnis. Tidak terlalu mengeluarkan banyak modal dan cukup untuk media belajar. Telur yang nantinya dihasilkan pun kalau untuk teman-teman yang baru membuka usaha sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen setiap harinya. Teman-teman semua, sadar atau tidak sadar, ketika kita membuka usaha ini sebenarnya kita ini sedang membangun sebuah brand, membangun sebuah image di masyarakat bahwasanya kita itu menjual telur yang telurnya itu langsung dari peternakan pribadi. Sebagian banyak orang itu paling seneng sekali dengan telur-telur fresh, ya kan, langsung dari peternakan. Beda kalau beli di pasar, sama-sama telurnya, cuman orang itu tuh mindsetnya itu beda. Mindset ketika beli di peternakan dan beli di luar itu beda. Beli di luar itu otomatis telur lama, telur yang enggak fresh. Tapi kalau di kandang, kita punya kandang sendiri, jelas ya telur kita itu lihat telurnya fresh semuanya. Nah, ini salah satu poin buat kita. Poin kita sebuah brand kita itu memiliki keunggulan, yaitu langsung dari peternakannya. Teman-teman semua, ibarat pepatah Jawa, sak dawa-dawane lurung isih luwih dawa gurung lah, apa iku mau jal. Jadi artinya itu sepanjang-panjangnya lorong masih panjang tenggorokan. Dengan berjalannya waktu, usaha kecil kita ini akan dikenal dengan sendirinya dari mulut ke mulut. Jadi ibaratnya itu kalau kita zaman sekarang itu kan semua serba mudah ya, ibaratnya lah. Kalau kita sebagai generasi muda itu kan kita bisa menggunakan ajang sosial media ya. Salah satunya saya mengembangkan atau mempromosikan telur-telur saya dan ayam saya atau usaha saya itu di platform YouTube. Nah, kalau yang orang tua-tua gimana zaman sekarang yang nggak ngerti sosial media dan lain sebagainya, ada YouTube, Twitter dan lain sebagainya, ya mau nggak mau dari mulut ke mulut ya. Kan ada ya orang-orang yang zaman-zaman dulu tuh belum bisa menggunakan malah tidak menggunakan yang namanya itu HP, ya kan. Semuanya itu dari getok tular omongan seko tonggo-tonggone kilo ono wong baku landok gune peternakan gune Mas A B C D kayak gitu. Nah, dari situ tuh nanti kita itu bisa terkenalnya dari situ, ya kan. Jadi kita nggak usah cari-cari konsumen jauh-jauh mempromosikan kesana kesini. Ketika kita itu produk kita atau telur kita itu benar-benar yang berkualitas, akan dengan sendirinya konsumen datang sendiri, pelanggan datang sendiri, seperti itu. Sebagai sebuah bentuk pelayanan kita kepada konsumen untuk menarik pelanggan kita bisa juga memberikan pelayanan pesan antar, ya kan. Kita memberikan
ada pesanan kita antar, walaupun itu hanya 1 kilo. Ya namanya kita membuka usaha, membuka peluang, kita mencari pelanggan sebanyak-banyaknya, ya kita harus memberikan pelayanan secara maksimal, ya kan. Selain kita memberikan pesan antar, kita juga memberikan telur-telur itu yang bersih-bersih, yang glowing-glowing, ya kan, bebas dari yang namanya kotoran ayam alias tembelek, ya. Itu orang itu kadang saya sendiri pun sama, ketika saya posisikan menjadi konsumen, ketika saya beli telur itu mesti tak pilih yang bersih-bersih, yang enggak ada teleknya, kan kayak gitu. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan pelayanan, yaitu bisa request, ya kan, request ukuran. Jadi itu gini, ada beberapa warung itu yang fanatik dengan yang namanya sing penting telure iso diperapat, ya kan. Ya berarti isi 16, isi 20 seperti itu. Tapi ada juga yang pokoknya sing gede-gede, sing isi 15, isi 16. Nah, kalau enggak ada yang suka yang kecil-kecil, ya kan, pedagang-pedagang siomay dan lain sebagainya itu sukanya yang kecil-kecil, atau pedagang nasi goreng atau mie goreng itu kan sukanya yang kecil-kecil. Ya kita ikuti saja dulu, kita ikuti, ya kita ngalai, kita pilah-pilah mana yang kecil mana yang besar, ya kan, sambil dibersihkan, sambil kita memilah-milahnya juga. Nah, lalu bagaimana sih jika pelanggan kita sudah banyak, permintaan telur kita meningkat, sedangkan ayam kita hanya 100 ekor, yang hasilnya jika dikalkulasi per harinya itu kurang lebihnya 5 kg. Selain itu modal kita pun kurang, atau belum mumpuni lah kalau kita harus membuka usaha peternakan lagi, nambah ayam maksudnya, ya kan. Terus gimana nih caranya nih? Nah, ini yang kedua. Ini itu ibarat itu bonus dari kalian ketika konsisten membuka usaha peternakan ayam petelur 100 ekor, dapat bonusnya ya ini, membuka agen telur. Membuka usaha agen telur dengan cara kerjasama dengan peternak-peternak di daerah kita. Seiring berjalannya waktu, tentunya kita akan mengenal peternakan-peternakan yang besar maupun yang kecil di daerah kita sendiri. Entah itu dari temen, sosial media, atau dari manalah. Yang penting, yang pasti kalian akan punya temen yang satu circle dengan kalian, ya. Di situ kalian bisa memanfaatkan teman-teman kalian dengan cara menjalin kerjasama, yaitu membeli hasil telur-telur ayamnya, lalu bisa seluas-luasnya cari peternak lokalan yang bisa kalian ambil telur-telurnya. Di sini kalian harus benar-benar selektif, karena terkadang tidak semua peternak itu menjual dari hasil ternaknya. Terkadang ada beberapa peternak nih yang ambil juga dari luar daerah. Contohnya kalau di daerah saya, daerah Pati, banyak peternak-peternak atau ya sales-sales dari Jawa Timur tuh datang menawarkan hasil telur-telurnya. Nah ya nggak dipungkiri ya, ketika kita mengambil telur dari luar daerah itu sedikit banyaknya kurang fresh, ya kan, karena menempuh perjalanan harus mengendap di agen atau di mana. Tapi kalau kita ngambilnya dari peternakan lokalan langsung, kan kita kan tahu dari peternakannya kita ambil, ya kan, fresh, bisa bertahan lebih lama. Nah, ketika nanti kalian sudah benar-benar menemukan peternakan yang amanah, cocok barang dan cocok harga, yang harus kalian lakukan adalah menjaga silaturahminya, karena mau nggak mau peternakan itu nantinya yang akan mensupport usaha kalian, ya. Untuk harga, ketika kita mengambil dari peternak sudah pasti lebih murah dari harga pasar. Semakin kalian banyak mengambil, semakin murah juga harga yang diberikan, ya. Kalau saran saya sih, ketika kalian sudah membuka usaha agen telur, ya minimal kalian mau ambil telur ya minimal itu 1 kuintal lah, ya, biar kalian itu stoknya itu nggak habis gitu loh, maksudnya nggak sempat kekosongan, ya kan. Gimana ya kalau 1 kuintal itu sampai kok nggak habis? Nggak usah khawatir, kalian itu kan sudah awalnya itu kan background kalian itu adalah peternak, ya. Jadi itu mau nggak mau berjalannya waktu tuh pelanggan kamu tuh sudah banyak. Beda ya ketika kamu itu membuka usahanya itu dari agen, ya kan. Maksudnya membuka usahanya itu langsung ke agen, itu mau nggak mau kamu harus kerja keras dulu, kamu harus door to door kalau bisa, ya kan, menawarkan hasil telur-telur kalian, menawarkan telur-telur kalian. Tapi ketika kalian membuka awalnya itu peternakan, kan mau nggak mau kan konsumen itu kan udah kalian handle semuanya dulu, mau di warung-warung, mau di mana. Nah, nanti ketika kalian sudah membuka usaha agen telur, ya, itu nanti sayap kalian tuh bisa lebih lebar lagi, ya kan. Gedok tular tadi bisa kalian manfaatkan teman-teman kalian semuanya. Tapi kebanyakan kalau pengalaman saya ini dari mulut ke mulut. Jadi pelanggan-pelanggan saya kebanyakan tahunya saya itu dari mulut ke mulut. Bahkan itu ada juga yang ketemu di jalan loh, ya. Di jalan saya nganter, ya ini sedikit cerita ya, saya nganter telur di jalan tuh, ya. Saya kan bawa kotak peti itu tumpuk-tumpuk, ya.
Yo ono ibu-ibu sing mandek, ternyata dia itu punya toko di rumah ya. Tanya-tanya rumahnya mana Om ya kan, bisa nggak nyetori telur ke tempat saya, harganya berapa, cocok ya, langsung besok kirim, minta nomor HP-nya. Seperti itu ya. Yang namanya rezeki itu kita nggak tahu mau datangnya dari mana. Jadi tetap positif thinking aja. Lo engko nek nggak payu piye, tetap payu ya, yang namanya rezeki itu. Seperti itu, yang penting itu yakin ya. Nah, ini juga ya teman-teman, ada nantinya itu di momen-momen tertentu akan kita itu menemukan dimana kita tuh susah mencari telur. Ini poinnya lagi ya, ketika kita itu susah nyari telur ya, teman-teman kita nggak bisa mengirimnya secara on time alias telat-telat, kita itu nggak usah khawatir karena kita punya peternakan sendiri, hasil telurnya kita punya sendiri. Jadi kita itu nggak usah perlu khawatir kehabisan telur. Jadi itu kita tidak mengecewakan para pelanggan kita, pulang dengan tangan kosong ya kan. Nah, ini salah satu poinnya seperti itu. Ketika kita menjadi agen, ibaratnya kita punya usaha agen telur dan kita punya peternakan sendiri, kita itu tidak takut kehabisan stok ya kan ya. Yang kita ibaratnya kita kerjasama di hari-hari, di bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu itu pasti akan susah kita mendapatkan telur saking banyaknya permintaan. Kita santai, nggak usah khawatir karena seperti ini kita punya stok telur sendiri ya kan. Jadi kita aman, nggak usah takut. Kalau seandainya pun harus ngantri-ngantri, minimal telat kurang lebihnya 3 hari, kita masih punya telur kita sendiri fresh ya kan, kita jual. Jadinya tuh konsumen tuh lebih puas seperti itu, pulang tanpa tangan kosong ya. Dengan dua usaha itu secara otomatis ya, yang pertama kita itu dapat pemasukan dari peternakan kita sendiri ya kan. Yang kedua, kita itu dapat pemasukan dari usaha agen telur kita ya, dikit-dikit itu yang namanya pemasukan, dikit-dikit enggak apa-apa, enggak masalah yang namanya pemasukan ya kan. Lumayan hasilnya itu lumayan. Kita ibaratnya ternak 100 tapi kita bisa menjualnya dalam 1 minggu bisa nyampe 200 kg, itu sesuatu yang sangat luar biasa dan untungnya itu lumayan ya. Nah, itu kita buka satu dapat bonusnya. Yang pertama itu kita jadi agen telur. Nah, yang ketiga ya, ini kantong juga ini ya kan. Nah, yang ketiga ini untungnya lagi kita itu bisa menjadi konten kreator di YouTube seperti yang saya lakukan saat ini ya kan. Awalnya ya kita ngonten tuh yang pertama otomatis ya ada pro dan kontra. Kalau saya sih, kalau yang pro alhamdulillah itu menjadi support bagi saya, tapi kalau yang tidak support sama saya, ibaratnya banyak yang mengkritik, ngapain kue ora bakalan kue iso dadi YouTuber nek mur sing mbok bahas umur pitik ndak. Nah, itu saya jadikan sebuah api penyemangat buat saya. Saya buktikan bahwa saya mampu menjadi seorang konten kreator dan dapat diterima menjadi partner YouTube hingga sampai monetisasi, hingga sampai saya gajian, mendapatkan gaji dari YouTube. Nah, ini suatu pencapaian menurut saya yang sangat luar biasa ketika saya ngonten membagikan pengalaman-pengalaman saya, dan alhamdulillah banyak yang diterima. Ada beberapa orang juga yang sudah mengaplikasikan dan saya dijadikan sebagai mentornya. Itu buat saya sebuah pencapaian yang sangat luar biasa ya. Saya senang sekali ketika saya ini bisa mengarahkan hal-hal yang positif, bisa berkembang. Teman-teman semua yang dulunya ibaratnya datang ke tempat saya belum bisa buka peternakan, bisa sampai membuka peternakan, bahkan membuka agen telur ya. Itu sangat luar biasa. Saya sangat sungguh bersyukur sekali gitu loh, karena apa yang saya bagikan itu ternyata bermanfaat. Dan orang-orang yang bilang, saya bisa membuktikan kepada orang-orang yang dulunya bilang kowe konten pitik iki sapa sing arep nonton kayak gitu kan, itu saya bisa membuktikan bahwasanya saya bisa ya. Dan alhamdulillah pun bisa kok, kata siapa nggak bisa seperti itu. Yang penting tuh yakin, nggak usah sidik-sidik kok dionekin, wala lucu kontenmu terlalu absurd, orang masuk gini-gini sebagainya. Ya sudah, biarin aja, orang namanya orang latihan kok. Emangnya kita itu MC kan? Nggak juga, wong kita backgroundnya kan orang masing-masing. Ngomong itu kan satu-satu ya kan. Kalau ngomongnya saat ini belibet ya enggak masalah, besok belajar lagi biar ngomongnya lancar seperti apa. Kalau seandainya aku gak pede di depan kamera, ya sudah di belakang kamera kayak saya ini kan gitu. Kalau saya itu kan awal malah saya di depan kamera karena itu melatih mental saya ya kan. Mau gak mau kan saya harus di depan kamera dulu.
Kalau saya modelnya yang sulit dilakoni sih, engko masalah susah belibet dan sebagainya, lucu wagu ya urusan belakangan gitu. Kalau saya yang penting materinya dan isi dari kontennya itu seperti apa, berbobot atau tidak, daripada joget-joget ora penting ya kan, mendingan berbagi pengalaman ya. Seperti yang kita tahu tuh bahwasanya kita itu mendapatkan ilmu tuh bukan hanya di belakang meja ya, di belakang meja duduk nyekel pulpen, nyekel buku, ndak. Kalau saya sendiri pun basicnya juga alah wong biasa ya kan. Kalau saya berbaginya dari pengalaman yang sudah saya laksanakan. Kalau belum saya laksanakan ya nggak mungkin juga saya berbagi. Nah itu salah satu, kalau menurut saya apa yang saya bagikan sekali ini tuh sangat-sangat bermanfaat banget, dan semoga saja buat teman-teman semua bisa menjadi sebuah inspirasi ya, menjadi sebuah cambukan ya untuk membuka sebuah usaha sendiri. Latihan jadi bos, walaupun usaha yang kita miliki itu kecil, tapi perlu diingat bahwa kita ini bos, nggak ada yang bisa ngatur kita, kita yang ngatur. Kita atur waktu kita atur kegiatan kita, semuanya kita yang atur, seperti itu. Baik teman-teman, untuk sementara itu saja yang dapat saya bagikan. Jika konten atau isi konten yang saya bagikan ini sangat bermanfaat, kalian bisa komen di kolom komentar ya, dan dukung terus channel saya biar saya lebih berkembang dan lebih bersemangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya di dunia peternakan ayam petelur. Baik teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.